Tanah yang tidak sehat tak akan pernah bisa memberikan hasil optimal, meski seberapa banyak pun pupuk kita berikan. Sebagai fondasi utama bagi kehidupan tanaman, tanah memegang peranan sangat penting. Namun, jika tanah tersebut sudah rusak atau sakit, segala usaha yang kita lakukan, termasuk memberi pupuk, akan sia-sia. Tanah sehat adalah kunci utama untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik. Jadi menjaga kesehatan tanah harus menjadi prioritas. Masalah tanah sakit boleh jadi menderita, seperti manusia saja ya. Bisa sangat beragam, mulai dari kekurangan unsur hara, ketidakseimbangan pH, hingga kerusakan akibat bahan kimia berlebihan. Tanah yang sudah terdegradasi menjadi tidak mampu mendukung pertumbuhan tanaman secara maksimal. Pupuk meskipun penting tidak akan efektif jika tanahnya sudah tidak mampu menyerapnya dengan baik. Mungkin ibarat tubuh manusia yang sakit, jika diberi obat pun percuma jika usus halus tak berfungsi ya. Komentari jika analoginya tak cocok, hehe. Lalu apa dong solusi untuk memulihkan tanah yang sudah sakit ini? Tentunya solusi tidak hanya sekadar menambah pupuk, melainkan memperbaiki kondisi tanah dari akar masalahnya. Mengembalikan keseimbangan mikroorganisme dalam tanah, meningkatkan kandungan nutrisi, dan memperbaiki strukturnya adalah langkah-langkah yang perlu kita lakukan agar tanah kembali sehat dan produktif. Memulihkan tanah memang memerlukan waktu dan usaha, tetapi dengan pendekatan yang tepat, tanah yang sehat dan subur bisa tercipta kembali. Dalam tayangan ini kita akan bahas beberapa cara yang bisa dicoba untuk merawat tanah dan memastikan tanaman mendapatkan nutrisi optimal. Yuk, kita mulai perjalanan untuk menyelamatkan tanah dan menciptakan hasil pertanian yang lebih baik sekaligus mendukung ketahanan pangan keluarga dan Indonesia. Oh ya, lupa untuk menyapa sahabat semua, selamat datang kembali di channel kita. Di tayangan kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting, terutama bagi kalian yang baru berkecimpung di dunia pertanian. Kita akan kepoin lagi tentang amelioran, apa itu, kenapa penting, dan bagaimana dampaknya terhadap tanah pertanian, terutama tanah sakit. Jadi buat sahabat yang penasaran, yuk simak sampai habis. Jadi apa sih sebenarnya amelioran itu? Amelioran adalah bahan atau zat yang ditambahkan ke dalam tanah untuk memperbaiki kualitas fisik, kimia, atau biologis tanah. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan kesuburan tanah, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan lebih baik. Dalam dunia pertanian, penggunaan amelioran menjadi sangat penting untuk mendukung hasil pertanian yang optimal. Amelioran bukan langsung memberi nutrisi bagi tanaman. Penggunaannya lebih fokus pada meningkatkan kualitas tanah, seperti struktur tanah, pH, dan kapasitas penahanan air. Amelioran sering digunakan untuk memperbaiki tanah yang rusak, tanah yang terlalu asam, pH rendah, atau terlalu basah, pH tinggi, serta tanah yang kompak atau kurang gembur. Amelioran ini ada beberapa macamnya loh. Yang paling sering digunakan di tanah pertanian, yakni amelioran organik, biasanya berupa kompos, pupuk kandang atau bahan organik lainnya. Fungsinya untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas penahanan air, dan menyuplai unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Kemudian amelioran anorganik, bahan-bahan seperti kapur dolomit, gipsum, atau abu terbang, biasanya digunakan untuk mengubah pH tanah atau menetralkan tanah yang terlalu asam atau terlalu basah.
Selanjutnya, amelioran biologis, misalnya menambahkan mikroorganisme tanah yang bermanfaat. Hal ini akan membantu meningkatkan proses dekomposisi bahan organik di tanah dan meningkatkan kesuburan tanah secara alami. Ngomong-ngomong soal manfaat, penggunaan amelioran memiliki banyak keuntungan yang langsung dirasakan oleh para petani. Salah satu manfaat utama amelioran adalah meningkatkan kesuburan tanah. Dengan menambahkan bahan organik atau anorganik, tanah jadi lebih subur dan dapat menyuplai lebih banyak nutrisi bagi tanaman. Selanjutnya, amelioran dapat membantu memperbaiki struktur tanah sehingga tanah menjadi lebih gembur, tidak terlalu padat, dan mudah ditembus oleh akar tanaman. Ini tentu saja membuat tanaman bisa tumbuh dengan lebih optimal. Kemudian amelioran dapat mengatur pH tanah. Banyak tanah di Indonesia yang memiliki pH yang terlalu asam, seperti tanah gambut atau terlalu basah, yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Nah, dengan menggunakan amelioran seperti kapur atau gipsum, kita bisa menyeimbangkan pH tanah dan membuatnya lebih ramah bagi tanaman. Amelioran juga dapat meningkatkan kapasitas menahan air. Tanah yang gembur berkat penggunaan amelioran organik akan lebih mampu menahan air, sehingga tanaman bisa tetap mendapatkan kelembapan yang cukup meskipun dalam kondisi cuaca yang panas. Keuntungan lain, amelioran mampu menambah kandungan unsur hara, khususnya amelioran yang berupa bahan organik, dapat meningkatkan kandungan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh subur. Apa saja itu? Yuk kita kulik, kupas dan telisik. Jangan euforia dulu, meski memiliki banyak keuntungan atau manfaat. Penggunaan amelioran juga bisa berdampak negatif jika digunakan dengan tidak benar. Mari kita bahas lebih lanjut. Dampak positif penggunaan amelioran yakni dapat meningkatkan hasil panen. Tanah yang lebih subur dan sehat tentu saja menghasilkan tanaman yang lebih kuat dan produktif. Ini sangat membantu para petani dalam meningkatkan hasil pertanian. Amelioran dapat memperbaiki kualitas tanah secara berkelanjutan. Jika digunakan dengan tepat, amelioran dapat membuat tanah menjadi lebih produktif dalam jangka panjang, tanpa harus sering-sering menggunakan pupuk kimia yang bisa merusak tanah. Sebaliknya, penggunaan secara berlebihan, overuse, terutama jenis anorganik, bisa berisiko merusak keseimbangan alami tanah. Seperti meningkatkan kadar garam atau pH yang berlebihan, ini justru bisa merusak tanaman. Tanah terlalu sering mengandalkan amelioran bisa membuat tanah menjadi bergantung pada bahan tambahan tersebut. Padahal prinsip pertanian yang baik adalah menjaga keseimbangan alami tanah. Tips penggunaan amelioran yang tepat. Supaya manfaat dari amelioran bisa maksimal, ada beberapa tips yang perlu sahabat petani perhatikan, yakni sesuaikan dengan jenis tanah karena setiap jenis tanah memiliki kebutuhan yang berbeda. Tanah berpasir, tanah liat, atau tanah berlempung, semuanya memerlukan jenis amelioran yang berbeda. Pergunakan dengan proporsi yang tepat, dengan kata lain jangan gunakan amelioran secara berlebihan. Menggunakan dalam jumlah yang pas sangat penting agar dampaknya tetap positif dan tidak merusak tanah. Selanjutnya, perhatikan penggunaan amelioran pada musim yang tepat, misalnya sebelum musim tanam, agar tanah bisa siap menyerap semua manfaatnya. Jadi sahabat Urai Suci Channel, itu dia pembahasan kita tentang amelioran. Dengan pemahaman yang tepat, penggunaan amelioran bisa sangat membantu dalam meningkatkan kualitas dan hasil pertanian. Pastikan untuk selalu menggunakan amelioran secara bijak agar tanah tetap sehat dan subur, ya. Stay healthy and happy farming, ciao.